Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya Alil Alsiagian. Kali ini kita akan membahas materi tentang istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris. Namun sebenarnya istilah-istilah itu sudah ada dalam bahasa Indonesia. Apa aja istilah-istilah itu? Mari kita saksikan. Oke, mari kita bahas beberapa istilah dalam bahasa Indonesia. Nah, teman-teman semua, ini beberapa istilah saya akan kasih tahu dulu yang versi bahasa Inggris atau istilah-istilah yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Namun ternyata dalam bahasa Indonesia itu ada istilahnya. Yang pertama ada outbound. Nah, teman-teman tahu apa bahasa Indonesia dari outbound? Outbound adalah mancakrida. Pasti belum pernah dengar ya. Selanjutnya ada microphone. Microphone dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Indonesia, microphone ternyata disebut dengan pelantang. Selanjutnya ada babysitter. Babysitter jelas bahasa Inggris ya. Kemudian kita lihat bahasa Indonesia dari babysitter adalah pramusiwi. Wah, jarang sekali kita memanggil babysitter dengan pramusiwi ya. Selanjutnya ada online. Nah, sekarang lagi zamannya online nih. Belajar online, semuanya online. Belanja juga online. Jadi, online dalam bahasa Indonesia mungkin beberapa teman-teman sudah tahu. Daring. Ada temannya juga nih. Offline. Berarti luring. Ternyata daring dan luring itu adalah singkatan dari dalam jaringan dan luring itu luar jaringan. Akronim. Kemudian selanjutnya ada copy paste. Seringkali kita mengerjakan tugas dan lain sebagainya kita menggunakan istilah copy paste. Namun dalam bahasa Indonesia copy paste itu disebut dengan salin dan tempel. Wow. Selanjutnya ada mouse. Mouse yang kita gunakan ketika menggunakan perangkat komputer ya. Mouse dalam bahasa Indonesia, kalau dalam bahasa Inggris ya artinya tikus ya. Namun dalam bahasa Indonesia istilahnya disebut dengan tetikus. Selanjutnya netizen. Satu-satunya orang yang tidak pernah salah di dunia ini. Canda ya. Netizen itu sering disebut dengan warganet. Jadi istilah ini kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya ada link. Kirim linknya dong gitu ya. Namun dalam bahasa Indonesia link itu ternyata berarti pranala. Coba kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Tolong kirim pranalanya dong. Mungkin orang lain bingung ya. Apa sih itu pranala dan sebagainya. Kemudian selfie. Ini kegiatan sehari-hari kita ya. Selfie itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan swafoto. Selanjutnya ada server. Server itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan peladen karena dia meladeni. Jadi peladen. Bully ini seringkali terjadi ya. Terutama di Indonesia banyak kasus-kasus terjadi bully ya, pembulian, bullying, kita sering mendengar istilah itu. Namun dalam bahasa Indonesia bullying itu disebut dengan rundung. Jadi ketika ada kata pembulian berarti perundungan. Selanjutnya ada MC. MC itu yang pembawa acara ya. Jadi dalam bahasa Indonesia itu disebut dengan pewara, singkatan dari pembawa acara, akronim. Kemudian selanjutnya ada stand up comedy. Apa itu stand up comedy? Stand up comedy adalah komedi tunggal. Jadi teman-teman seringkali tunggal ya. Seringkali kita hanya mengucapkan stand up comedy, tapi dalam bahasa Indonesia itu ternyata disebut dengan komedi tunggal. Typo. Biasanya kan kalau lagi ngumpulin tugas dan lain sebagainya sering salah ketik ya. Itu disebut, kita sering bilangnya typo. Ternyata akronim dari saltik atau salah ketik. Efektif. Nah, ini jarang sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi di dalam tulisan juga jarang ditemukan. Namun sebenarnya dalam bahasa Indonesia efektif itu yang benar adalah mangkus. Jarang sekali kan teman-teman kita gunakan kata mangkus. Dan ada lagi nih, temannya efektif adalah efisien. Satu lagi yang paling membuat kita bingung dan tidak pernah dengar adalah sangkil. Jadi mangkus dan sangkil ini efektif dan efisien jarang kita dengar dalam kehidupan sehari-hari karena memang mangkus dan sangkil ini adalah hal-hal yang tidak pernah kita dengar. Selanjutnya ada download. Ya, dalam bahasa Indonesia download itu disebut dengan unduh. Nah, pasti ada temannya dong. Download itu ada temannya upload.
Namun dalam bahasa Indonesia, upload disebut dengan unggah. Mungkin dua kata ini sudah sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah door prize. Kalau kita ada kegiatan lomba, jalan bersama, ada seminar dan lain sebagainya, ada menyediakan door prize. Tapi tahukah teman-teman semua bahwa dalam bahasa Indonesia door prize itu disebut dengan hadiah lawang. Wow. Selanjutnya ada drive thru. Biasanya kalau kita ke tempat makan cepat saji, kita biasa mendengar kata drive thru. Kalau sekarang sudah banyak ya, buat SIM juga sudah ada drive thru. Dan dalam bahasa Indonesia ternyata drive thru itu adalah Lantatur, akronim dari layanan tanpa turun. Ini akronim ya. Lantatur, layanan tanpa turun. Drive thru. Scan. Biasa kalau kita mengumpulkan tugas, biasa di scan ijazah dan lain sebagainya. Dan dalam bahasa Indonesia disebut dengan pindai. Jadi men-scan, memindai. Contact person. Jadi contact person ini dalam bahasa Inggris ya, sering kita gunakan dalam brosur dan lain sebagainya. Kita menggunakan kata contact person. Tapi tahukah teman-teman semua dalam bahasa Indonesia contact person ini disebut dengan narahubung. Wow. Namun dalam sudah sekarang ini ya, saya melihat udah banyak yang menggunakan kata narahubung ini. Kita lanjut ke workshop. Nah, workshop itu ya seminar, ada kegiatan dalam ruangan dengan orang-orang yang banyak, kemudian ada pematerinya. Ternyata dalam bahasa Indonesia disebut dengan lokakarya. Dari dulu sih sudah banyak yang menggunakan lokakarya, tapi sepertinya banyak orang yang menggunakan kata workshop ini mungkin biar kelihatan keren ya, karena bahasa Inggris ya. Kemudian lotion nyamuk ya, anti nyamuk ya. Ternyata bahasa Indonesianya adalah calir. Wow, jarang sekali kita mendengar kata ini. Selanjutnya ada brand. Brand itu biasanya kalau dalam satu produk itu ada brandnya. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan jenama. Kalau teman-teman pernah menonton salah satu film kesukaan anak, mereka menggunakan kata jenama di sana. Laundry. Nah, ini mungkin sudah banyak menggunakannya, binatu atau penatu. Namun dalam kesehariannya kita jarang sekali melihat hal ini. Laundry itu dibahasakan dengan binatu atau penatu, karena di masyarakat kita sudah terbiasa dengan bahasa laundry ini atau kata-kata laundry, sehingga jarang sekali kita dengar binatu atau penatu. Selanjutnya ada error. Teman-teman mungkin jarang sekali mendengar kata ini karena bahasanya juga agak jarang didengar. Apa itu? Galat. Jadi kalau teman kita lagi error, berarti dia lagi galat sebenarnya. Selanjutnya ada kata PowerPoint. Kalau pembelajaran, ada seminar, di ruang kelas dan lain sebagainya, kita sering melihat ada PowerPoint. Ternyata dalam bahasa Indonesia